Hello everyone, welcome to my YouTube channel. The pound yen di sesi Asia, pound yen time frame 1 jam masih berada di atas cloud seperti ini, dan rilis buying di indikator super trend ini sudah terjadi. So sekali lagi, we never thinking bahwa price ini akan soon as possible akan drop, sehingga lebih baik sell stop itu berada di bawah cloud seperti ini. Jadi mungkin jaraknya kalau bisa dibilang nggak jauh. Kalau time frame 1 maka 178 bisa menjadi sell stop. Dan jaraknya pun lumayan tinggi, sekitar 319 poin kan dari sini. Karena ini H1, saya yakin tidak akan banyak yang akan ambil. Artinya sell stop di harga ini terlalu tinggi, risknya terlalu tinggi. Artinya kalau kita pakai double lot maka 150 baru bisa nutup untuk atau 160 baru bisa nutup untuk pergerakan dari harga ini. Dia turun lagi 160 baru ini pakai 0,1, ini pakai 0,2, maka dia baru bisa nutup setelah dia turun 160 poin lagi. So menurutku terlalu beresiko ya, sehingga tidak begitu aku sarankan juga gitu loh. Berbeda ketika kita memakai M5 untuk opsi buying and sellingnya gitu. Kalau kita pakai M5 maka M5 ini, maka ini jaraknya kan tidak terlalu jauh gitu ya. Maka ini di sini, maka selling di sini di 17985, jaraknya kan tidak terlalu jauh daripada harga yang terjadi saat ini, paling sekitar ya 150 saya kira. Kalau pound yen tidak terlalu jauh karena range-nya, dia dapat range itu terlalu cukup lumayan ini. Dia dapat range-nya itu lumayan spike-nya. Kalau nge-spike dia terlalu tinggi juga. Gitu. Sehingga lock posisi di harga ini pun kita hanya perlu sekitar 80 poin untuk bisa nutup. Ya, jadi kalau kita pakai 0,1 di harga ini, misal di sini ya, kita selling misal di sini 120 lah, anggap aja seperti itu. Maka kita hanya perlu sekitar 70 atau 80 poin dia turun ke bawah lagi untuk bisa nutup daripada 0,1, 0,2 selling di sini. Maka kita pakai tidak terlalu, saya kira kalau 70 poin atau 80 di pound yen ini tidak terlalu tinggi gitu. Karena range-nya dia ini M5 loh ya. M5 walaupun dia M5 range-nya lumayan tinggi. Kalau buying di harga ini maka di sini sudah 357 tanpa ada intervensi apapun di harga ini. Jadi ketika harga dia naik, yang kita lakukan hanyalah sell stop di harga di bawah cloud seperti ini, aman. Artinya price pun juga akan terus terjaga, kita bisa maintain terus itu. Sehingga kalau di pound yen ini memang saya lebih sarankan, karena seluruh pair yang kaitannya dengan pound, baik itu pound Canadian, kemudian pound yen ya, dan beberapa pair yang pound Swiss dan sebagainya, pound New Zealand terutama juga, range-nya ini panjang ya. Kalau kita pun salah, itu masih ada satu range yang cukup panjang untuk bisa nutup posisi. Saya katakan seperti itu. Kita ambil contoh yang di harga ini ya. Misal kita selling di harga ini ya, misal di harga. Kemudian ini adalah buying. Harga turun lagi di M5 ini. Dia selling lagi. Jadi 1, 2, 3, terus ada buying lagi, ada selling lagi ya. Nah, di sini ada 6 open. 1, 2, 3, 4, 5, 6 open. Ya, 6 open di harga ini.
otomatis ini dari sini saja ini memang kalau kita lihat secara secara price dia eh, apa saya bisa katakan flat ya. Anggap aja di sini adalah flat ya, atau ya flat lah, anggap aja flat. Nah, kalaupun kita pakai 0,1 by 0,1, selling 0,2, di sini juga 0,2 ya. Ini. Saya kira it doesn't matter karena apa? Ya karena kita masih nutup posisi. Jadi 1, 2, 3 ada 6 open ini, maka di sini pun masih ada 0, masih lock posisi kan gitu. 0,3 misalnya. Gitu. Tapi memang biasanya yang saya pakai adalah kalau ini 0,1 di harga 0,1, maka selling biasanya saya pakai 0,13 atau 15, biasanya seperti itu. 13 atau 15. Kemudian 0,2 pun saya pakai biasanya 0,2. Nah, ini biasanya untuk ini pakai tetap 0, ada 0,25 atau 0,23. Nah, di sini 0,25. Nah, ini ya. Sehingga ketika price naik turun ada satu posisi yang akan semakin menutup posisinya. Gitu. Ini bedanya seperti itu. Saya biasanya pakai seperti itu. Dan kalaupun kita pakai di sini adalah di sini ada 0,25, maka saya yakin ini sudah sedikit menutup opsinya sudah lumayan lah. Itu. Ya, saya kira dengan memakai indikator yang tepat, saya kira tidak ada masalah itu. Kalaupun salah pun tidak ada masalah. Terus bagaimana kalau misalnya kita opsinya double lot? Opsi double lot pun juga saya yakin tidak begitu banyak berpengaruh gitu. Artinya ketika double lot di sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan 0,6 ya. Sorry, bukan double lot. Tetap pakai lot yang standar. 0,6 ini ketika harga dia price naik sekitar 300, saya yakin seluruh posisi ini tertutup oleh kenaikan yang di sini. Ya, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 posisi 0,nya pakai 0,1, 2, 3, 4, 5. Naik di sini tentu sudah nutup semua posisinya. Gitu. Atau bisa pakai 0,1, 0,2 ya, kemudian 0,4 atau kemudian 0,6 baru 0,8 baru satu lot di sini. Itu juga sama seperti itu. Ya, kita karena yang terpenting adalah penggunaan lotnya ya jangan terlalu over ya. Jangan terlalu over. Jadi kalaupun kita salah, kita masih bisa akan memanage open tersebut menjadi profit tentunya. Itu. Berbeda kalau kita pakai lot yang overacting atau seperti itu. Nah, kita di sini bukan counter trend, tetapi open posisi yang kita lakukan di sini adalah follow trend. Kenapa demikian? Karena kita open hanya berdasarkan apa yang indikator kasih. Kalau indikator kasih kita harus selling, maka kita selling, kita tidak akan counter trend. Untuk buying ya kita buying, selling lagi ya selling lagi, buying lagi. Gitu. Jadi inilah fungsinya trend is your friend seperti itu. Ya, kalau kita ada yang bilang trend is your friend seperti ini. Jadi counter trend, bukan counter trend, tapi ini adalah follow trend. Mau naik mau turun, kita lihat aja di indikatornya bagaimana. Mau buying ya price harus di bawah, harus di atas cloud. Mau selling price harus di bawah cloud. Itu kuncinya seperti itu. Oke? Have a nice day ya, bye.